Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar semuanya. Kita kembali lagi ketemu dengan Pak Mutakin. Kita belajar lagi tentang IPA, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Seperti biasanya Pak Mutakin punya pesan kepada kalian. Yang pertama, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, sering cuci tangan setelah beraktivitas, dan keluar rumah pakai masker. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung lanjut saja materinya. Yuk. Di dalam pertemuan kemarin yang terakhir IPA, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Kemarin kita bahas tentang bunga. Bunga itu ada benang sari dan putik. Itu adalah perkembangbiakan secara generatif. Sekarang kita lanjutkan perkembangbiakan secara vegetatif. Berarti ini kebalikannya dari generatif. Oke, apa yang dinamakan perkembangbiakan secara vegetatif? Oke, perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berarti ini tanpa adanya perkawinan. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa tujuan dari perkembangbiakan vegetatif ini? Ya, tujuannya adalah yang pertama menghasilkan tumbuhan baru, walaupun tidak disertai dengan peleburan serbuk sari dan kepala putih, tapi tetap bisa menghasilkan tumbuhan yang baru. Yang kedua, menghasilkan tumbuhan baru tapi dengan sifat yang lebih baik atau lebih baik daripada induknya. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Jadi vegetatif dibagi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Namanya alami, namanya buatan pasti kelihatan ya. Alami berarti secara natural atau secara alam. Perkembangbiakan vegetatif secara alami yaitu perkembangbiakan tanpa campur tangan manusia. Jadi manusia itu tidak ikut-ikutan ya. Dia secara alami tumbuhan tadi mengalami perkembangbiakan. Yang pertama apa ini? Tunas ya. Jadi tumbuhan muda yang tunas itu adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Apa kira-kira yang kalian tahu tentang contoh tunas yang ada di dekat lingkungan kalian? Kira-kira apa? Pisang ya paling enggak. Oke, perkembangbiakan vegetatif alami ini contohnya tunas ya tadi ya. Misalnya ada tunas pisang, tunas bambu ya, ataupun tumbuhan suji. Ini tumbuhan suji ini ini sebenarnya tumbuhan yang sering kita lihat tapi kita tidak tahu namanya. Ya, ini ya. Ini ada induk pisang, terus ini ada tunasnya. Berikutnya, ini juga masih contoh pisang. Jadi pisang itu berkembangbiak secara vegetatif. Ya, ini tiga-tiganya contoh pisang. Terus yang bambu yang mana? Oke, next. Ini contoh yang tunas bambu ya. Nah, ini induk bambu, ini tunas bambu. Ya, berikutnya ada bambu juga. Nah, pasti kalian pernah menjumpai di sekitar lingkungan rumah kalian. Betul apa enggak? Oke, kita lanjut. Tumbuhan suji. Nah, yang penasaran tumbuhan suji, ini di dekat rumah kalian pasti ada. Mungkin kalian sendiri atau tetangga kalian sendiri yang mempunyainya. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi. Yang kedua dari perkembangbiakan vegetatif alami yaitu umbi lapis. Tahu kan kalau lapis ya, berlapis-lapis gitu ya. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis yaitu suatu tanaman ya ini ya, lapisan-lapisan daun
yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Berarti berupa lapisan-lapisan ya. Kira-kira contohnya apa ini? Contohnya umbi lapis, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Bawang bombay itu bawang India mungkin gitu ya namanya, bombay ya. Nah, ini bawang merah, kita bisa melihatnya ini berlapis-lapis ya. Terus berikutnya ini bawang putih. Nah, ini bawang bombay yang besar. Oke, berikutnya umbi batang. Apa yang dinamakan umbi batang? Umbi batang yaitu batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Jangan salah paham umbi batang sama umbi akar ya. Umbi batang yaitu batang yang menggembung. Berarti yang menggembung ini batang, bukan akarnya. Dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya dipakai untuk cadangan makanan. Oke ya, biasanya dipakai untuk cadangan makanan. Umbi batang ini misalnya ada kentang, ada ubi jalar. Nah, ini kentang. Jadi bagian tumbuhan tadi ya, ubi jalar. Ubi jalar itu telo rambat ya bahasa Jawanya ya. Berikutnya ada umbi akar. Umbi akar itu apa sih? Akar yang menggembung dan berisi cadangan makanan. Akar yang menggembung dan berisi cadangan makanan dinamakan umbi akar. Tadi umbi batang adalah batang yang menggembung. Kalau umbi akar berarti akar yang menggembung dan berisi cadangan makanan. Contoh wortel, lobak, dan singkong. Tahu wortel ya? Suka makan wortel kayak kelinci ya. Nah, ini ada lobak. Lobak ini mirip sekali ini ya. Kalau daunnya daun sawi sepertinya. Nah, ini singkong atau ketela pohon. Nah, wortel, lobak, dan singkong ini termasuk umbi akar. Masih ingat ya? Berikutnya, geragih atau stolon. Apa sih geragih atau stolon? Geragih yaitu batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Dan jika batang tersebut tertimbun dengan tanah, akan tumbuh menjadi tanaman baru. Batang yang menjalar di atas permukaan tanah, dan jika batang tersebut tertimbun dengan tanah, maka akan tumbuh menjadi tanaman baru. Biar lebih mudah kita lihat gambarnya saja ya. Geragih atau stolon ini misalnya pada tumbuhan rumput teki, stroberi, dan pegagan. Nah, ini tumbuhan rumput teki. Bahasa Jawanya sukateki, seperti lagunya Didi Kempot ya. Berikutnya ada geragih. Ya, ini tadi stroberi tadi ya. Berarti batang yang menjulur pada permukaan tanah. Nah, ini pegagan. Ini contoh yang stroberi. Ya, semoga nggak salah gambarnya. Berikutnya akar tinggal atau rizoma atau rizom. Akar tinggal, rizom, atau akar rimpang ya. Ada banyak istilah. Yaitu batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Berarti ini batang tumbuh mendatar tapi di bawah permukaan tanah. Kalau tadi kan rizom di atas permukaan tanah. Kalau akar tinggal, salah ya. Kalau tadi apa tadi sebelumnya? Kalau geragih tadi kan di atas permukaan tanah. Tapi kalau rizom ini batang yang tumbuh mendatar tapi di bawah permukaan tanah. Berarti masih sudah di dalam tanah ya. Berbentuk mirip akar dan berruas-ruas. Tahu ruas-ruas ya? Kalian kalau melihat jari kalian itu kan ada berruas-ruas, berbuku-buku ya. Akar tinggal atau rizom ini atau rizoma contohnya pada kunyit jahe lengkuas. Nah, ini. Oke, ini ada kunyit, ini ada jahe, ini ada lengkuas. Oke. Berikutnya kita lanjutkan lagi.
ada spora. Apa itu spora? Spora itu apa sih? Spora itu adalah kotak spora atau sporangium akan pecah. Ini penjelasan spora ya. Sporangium atau kotak spora akan pecah, lalu spora tadi akan jatuh pada tempat yang cocok. Kemudian spora menjadi tanaman baru. Kotak spora akan pecah, lalu spora akan jatuh pada tanaman yang cocok. Kemudian spora tadi menjadi tumbuhan yang baru. Fungsi spora itu mirip seperti biji, karena dengan biji tumbuh tumbuhan baru. Nah, mungkin penasaran ya dengan sporangium ya. Spora misalnya pada pakis, pada lumut, dan paku sarang burung. Nah, ini adalah pakis. Ini adalah sporangium. Jadi di belakang daun pakis itu ada ini sporangium yang ini ya, kecil-kecil ya, apa ini ya, yang agak bulat-bulat coklat ini ya, namanya sporangium. Jadi nanti sporangium tadi ini punya fungsi seperti biji. Berikutnya masih spora juga. Contoh yang lain adalah lumut dan paku sarang burung. Jadi kalau paku sarang burung ini juga ada semacam sporangiumnya tadi. Berikutnya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Yang awal tadi kan vegetatif alami, sekarang vegetatif buatan. Apa sih vegetatif buatan itu? Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang melibatkan campur tangan manusia atau dibantu oleh manusia, tapi secara vegetatif ya, bukan generatif. Perkembangbiakan vegetatif buatan di sini yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok itu apa sih? Sudah tahu mencangkok kan ya? Mencangkok misalnya pada rambutan atau pada mangga atau pada jambu atau jambu air juga bisa. Nah, bagaimana cara mencangkok ya? Pertama kita lihat mengelupas kulitnya dulu ya, mengelupas kulit batang. Setelah dikelupas, kulit batang ini dikasih tanah yang gembur, atau kalau enggak tanah dicampur dengan air yang secukupnya, kemudian dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Nah, berikutnya kurang lebih sekitar 1 atau 2 bulan atau mungkin 3 bulan tergantung tanamannya ya, akar cangkokan akan tumbuh. Nah, akar cangkokan akan tumbuh. Setelah 2-3 bulan setelah tumbuh, apa yang kita lakukan? Kita potong bagian yang ini ya, kita potong. Nah, oke. Kita potong, terus kita buka bungkus cangkokannya, terus kita tanam di dalam polybag hingga ranting dan daunnya tumbuh. Setelah ranting dan daunnya tumbuh, maka siap ditanam di dalam tanah. Nah, ini mencangkok ya. Berikutnya stek batang. Stek batang itu apa? Itu dengan memotong sebagian batang untuk ditancapkan di dalam tanah, sehingga batang yang ditancapkan tadi menjadi tumbuhan baru. Misalnya pada singkong, tebu, jambu air, terus dan lain-lain. Ini contoh yang stek batang pada singkong. Jadi kita potong batangnya terus ditancapkan di dalam tanah. Nah, nanti bisa seperti ini. Berikutnya ada contoh yang tebu. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini yang jambu air. Oke, kita lanjutkan lagi. Next, stek daun. Stek daun itu menanam daun tanaman, jadi yang ditanam daunnya yang sudah cukup tua, yang akan tumbuh tunas baru.
Ya, contohnya apa aja sih? Contoh ya, pada tanaman begonia atau begonia itu semacam bunga hias ya, dan cocor bebek. Nah, ini ya, di tunas pada cocor bebek tadi, tunas ini juga dinamakan tunas adventif, tunas yang tumbuh pada ketiak daun itu ya. Berikutnya, nah ini kalau nggak salah ya daun begonia ini ya. Berikutnya ada merunduk. Apa sih merunduk itu? Jadi merunduk itu adalah memperbanyak tumbuhan atau perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara dibantu oleh manusia dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting ke dalam tanah dan menguburkannya. Setelah dikuburkan tadi, maka nanti akan tumbuh akar. Ketika akan tumbuh akar, dia akan menjadi tumbuhan yang baru. Itu namanya merunduk ya. Merunduk misalnya pada stroberi dan bougainville. Nah, jadi gini tadi ya penjelasannya tadi. Jadi menanamkan atau membenamkan batang di dalam tanah, terus ditutup dengan tanah. Biasanya di apa ya? Dirundukkan terus ditutup dengan tanah. Lah nanti setelah ditutup dengan tanah, lama-lama dia akan tumbuh akar. Nah, nanti ketika dia sudah jadi tumbuhan baru, ini bisa dipotong dari induknya sehingga dia tidak butuh nutrisi dari induknya karena dia punya akar sendiri dan mendapatkan nutrisi sendiri. Nah, ini juga contoh merunduk. Berikutnya menempel atau bahasa lainnya adalah okulasi, yaitu menempelkan sepotong kulit pohon yang disayat yang bermata tunas dari satu batang pada suatu irisan pohon lain sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Nah, paling mudah itu adalah pada jeruk ya. Misalnya pada jeruk, durian, dan rambutan. Nah, ini contoh. Jadi membuat irisan kecil kayak gini, keterangan ya, iris kulit batang yang akan ditempel. Terus berarti ada dua tanaman ini ya. Iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Nah, biasanya ini dilakukan misalnya gini ya, jeruk yang akarnya kuat. Kalau enggak gitu biasanya, atau yang ditempel ini biasanya jeruk yang lebih manis. Menempel atau okulasi. Yang terakhir ini kayaknya ya, menyambung atau mengenten atau mengenten, menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang berbeda tapi masih sejenis. Contohnya jeruk dengan jeruk gitu ya. Misalnya pada kopi, mangga, durian. Nah, di sini ada keterangan bagian pucuk atas ini tanamannya beda ya. Ini tanaman A sama tanaman B tapi masih sejenis. Ini bagian pucuk atas, ini bagian batang bawah. Terus disambung. Terus dikasih solasi ya, dibiarkan beberapa saat sampai nanti menempel. Ketika ini sudah menempel, maka akan jadi tumbuhan baru dengan varietas atau dengan kualitas yang berbeda. Oke, cukup itu dulu pertemuan kita untuk perkembangbiakan vegetatif. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami materi dari Pak Mutakin ini. Tugas kalian apa? Tugas kalian cukup meringkas saja. Ini kan materinya banyak. Silakan mau ditulis semua boleh, mau diringkas boleh. Yang penting kalian paham dari penjelasan Pak Mutakin. Terima kasih, cukup sekian, kita bertemu di lain kesempatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.